Oke guys, sekarang saatnya goes. Goesnya rada jauh nih ke apa tuh namanya? Aduh lupa lagi. Pokoknya ke laut. Yuk ikutin ya. Oke guys, sebelum kita ke laut, pemberhentian pertama kita adalah Keraton Kaibon. Penasaran kayak apa keratonnya? Yuk ikutin kita yuk. Oke, kita sudah sampai di Keraton Kaibon. Ini dia penampakan dari luarnya nih guys. Penasaran banget kan seperti apa di dalamnya? Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk masuk ke kawasan ini sama sekali tidak dipungut biaya guys, alias gratis. Tapi ingat untuk selalu jaga kebersihan ya guys. Oke, kawasan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sisi utara, sisi yang kita masuk ini sekarang nih, kemudian sisi barat, dan selatan, serta timur. Bagian barat merupakan bagian yang masih dibiarkan seperti apa adanya. Berbeda dengan sisi timur dan utara yang sudah menjalani renovasi rekonstruksi. Nama Kaibon sendiri artinya adalah keibuan. Jadi guys, ternyata keraton ini adalah pemberian Sultan Syafyuddin kepada ibunya. Sultan Syafyuddin sendiri adalah merupakan Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten guys. Tapi sayang sekali guys, keraton ini dihancurkan oleh Belanda tahun 1832. Walaupun sudah dihancurkan Belanda, tapi kita masih bersyukur bisa melihat bagian dari struktur bangunan yang masih tersisa nih guys. Kita lanjut ke sisi barat guys. Di bagian ini sisa-sisa bangunan sengaja dibiarkan seperti apa adanya. Jadi kita bisa melihat bangunan asli dari keraton ini guys. Saat sedang asik menyusuri ruang demi ruang Keraton Kaibon, ada satu ruang yang menjorok ke dalam dan berisi air, seperti kolam. Mungkin ini dulunya adalah tempat pemandian kali ya. Dan yang bikin kagetnya guys, pas saya lihat cek ke dalam, ternyata ada anak kucing. Anak kucing yang kecil kayaknya dia terjatuh guys. Dan jika dibiarkan, pasti anak kucing ini perlahan akan mati guys, karena tidak ada sama sekali jalan keluar. Makanya kita memutuskan untuk melakukan proses penyelamatan terhadap anak kucing ini guys. Tapi tunggu dulu guys. Karena videonya durasinya lumayan panjang, jadi kita bikin videonya terpisah ya. Klik di link di bawah ini ya guys. Lanjutkan perjalanannya, yuks. Nih, mau Masjid Agung Banten. Oh, keraton. Oh, bagus sekarang. Oke guys, kita sudah sampai di Keraton Surosoan. Tapi kali ini kita lewat aja ya guys. Untuk next trip, kita akan bahas lebih dalam mengenai keraton ini guys. Pemberhentian selanjutnya adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia guys. Dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten. Kita akan bahas lebih detail tentang Masjid Agung Banten ini pada kunjungan selanjutnya ya guys.
Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita. Ikutin terus ya. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan selanjutnya. Ini merupakan vihara tertua yang ada di Provinsi Banten guys, yaitu Vihara Avalokitesvara. Konon, vihara ini dibangun sejak abad ke-16, jadi usianya sudah cukup tua ya guys ya. Nah, pas kita kesini, sayang banget viharanya tutup. Oke guys, kita langsung aja ya menuju tujuan terakhir kita, yaitu Benteng Spellwick. Yuk ikutin terus ya. Oke guys, ini dia tujuan terakhir kita hari ini, yaitu Benteng Spellwick. Ya, benteng ini didirikan pada abad 17 guys. Cuma sayang sekali nasibnya sama seperti Keraton Kaibon. Jadi yang tertinggal hanya sisa-sisa reruntuhan saja. Pada masa jayanya, benteng ini dibangun dengan ketinggian hingga 3 meter. Benteng ini dibangun kurang lebih selama 3 tahun, mulai dari tahun 1681 hingga 1684. Jadi benteng ini dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Ageng Tirtayasa guys. Dan dulunya di tiap sisi benteng ini dikelilingi oleh parit yang luasnya hingga 10 meter. Dan bentuk bangunannya sendiri menyerupai persegi 4. Dan di tiap sisinya dibangun menara pengintai guys. Namun sayangnya saat ini hanya tersisa satu menara pengintai saja, yaitu di sisi utara. Kita bisa naik ke atasnya guys. Oh iya, konon pembangunannya tidak menggunakan tenaga pribumi loh guys, tapi masyarakat Tionghoa yang dipekerjakan dengan bayaran upah rendah. Jadi guys, tunggu apa lagi kalau main-main ke Serang? Jangan lupa untuk mampir ke kawasan Banten Lama ya guys. Oke guys, kita lanjut ke perjalanan terakhir kita, yaitu ke Pantai Gope. Pantai yang terletak di daerah Karanghantu, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, adalah lokasi wisata yang murah meriah guys. Kenapa murah meriah? Sesuai dengan namanya, Pantai Gope. Jadi untuk masuk ke kawasan ini kita hanya dikenakan biaya masuknya Rp500 aja guys. Di sini kita bisa menikmati liburan keluarga yang cukup memuaskan. Kita bisa mancing, berenang, hingga menitip kendaraan pun di sini digratiskan guys. Bahkan di Pantai Gope ini juga terdapat 3 pulau yang bisa dikunjungi untuk berlibur, yaitu Pulau 3, Pulau 4, dan Pulau 5. Pengunjung hanya perlu membayar sekitar 300 ribuan sampai 600 ribu untuk bisa menyewa kapal yang bermuatan sampai sekitar 20-an orang. Dan di 3 pantai tersebut terdapat berbagai macam wahana permainan guys. Cukup meriah untuk dilakukan bersama keluarga, mulai dari outbound, ada sea walker. Sea walker itu berjalan di melihat-lihat keindahan laut, dan perahu dayung. Juga terdapat penginapan yang disediakan untuk para wisatawan. Jadi kalau kesini dijamin nggak bakal nyesel guys. So lihat kalendernya, atur jadwalnya, main-main kesini ya.